acara bulanan, majlis bulanan ya, di kediaman Imam Besar Habib Rizik bin Syihab, sekaligus adakan seminar ilmiah. Dan hari ini dan hari Ahad ini adalah hari spesial ya kan, majlis sekaligus seminar dan ekahan putra pertama Imam Besar Habib Rizik bin Syihab bersama Budino. Kita akan nonton guys. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikuti gue. Ini tempat والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama yang kami hormati dan kami cintai ayahanda kami Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Muhammad Syihabuddin beserta keluarga besarnya. Juga di tengah-tengah kami hadir segenap orang tua kami, di antaranya Al-Habib Anis bin Husain As-Segaf, Al-Habib Tahir bin Hamid Al-Hamid, Al-Habib Husain bin seolah-olah kita saat ini sedang berada di Madinahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إذن لي أن أنتقل معكم مع أسيادنا الكرام إلى تلك البقاع. Izinkan untuk saya, kita sama-sama ayo saat ini kita berpindah ke Madinah. حيث فرحت المدينة وضجت بمولود جديد. Ketika itu Madinah bergemuruh gembira karena ada seseorang yang baru lahir. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سر غاية السرور. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sangat gembira. من هذا المولود؟ Siapa yang lahir ini? Ada apa Rasulullah sangat gembira? إنه أول مولود في الإسلام. Ini adalah seorang yang pertama kali dilahirkan di dalam Islam. إنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعن صحابة وآل بيت رسول الله. Beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair, mudah-mudahan Allah merahmati Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Zubair. نشأة صالحة. Beliau tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. والجميع كمثلنا يستظل بقول الحق. Dan kita semua seperti kita ini bernaung di bawah firman Allah Subhanahu wa taala. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Ya Allah, berikan kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, orang-orang yang bisa menyenangkan mata kami. Kemudian hari ini khusus menjadi moderator daripada acara seminar dan dialog tokoh tentang wawasan Pancasila dengan tema 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila antara fakta historis dan hegemoni politik. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat kualitas para pembicaranya, apalagi dengan auspicious nanti Imam Besar kita, ini levelnya bukan seminar lagi, simposium sebenarnya. Ini dahsyat semua. Sudah pembicaranya doktor dan kualitas doktor. Iya, kualitas profesor malah. Ini dahsyat. Jadi masya Allah sekali ini. Jadi kita sekarang dalam momentum hari ini spesial di Universitas Mahasiswa Petamburan mengadakan simposium Pancasila. Jadi karena kebetulan kita memang hari ini pas bertepatan dengan 1 Juli 2025 dan memang secara resmi ada surat atau tidak sudah ada kepres
2016 nanti kita akan bahas apa efeknya dan akibatnya soal mengenai tentang penetapan Hari Pancasila. Kenapa kemudian kita bahas tentang Hari Pancasila? Tentang masalah tertentu ini Pak Hitois atau objek politik. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau antum baca sejarah, antum akan temukan kenapa alasan Kepres 24 tahun 2016 menyebabkan sebagai penetapan Republik sebagai Hari Pancasila. Namun demikian, sebelum acara ini kita buka, saya perlu terlebih dahulu pertama menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Pada hari ini pengajian kita ini bukan hanya majelis taklim bulanan, tapi sekaligus merupakan acara akikah, yaitu saya punya putra, anak saya yang ke-8. Kali ini Allah berikan seorang putra yang kami beri nama Abdullah. Jadi nama yang kami berikan adalah Abdullah. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan hari ini acara akikahnya, cukur rambutnya, pemberian namanya, dan kemarin hari Selasa dilahirkan, hari Kamis kalau nggak salah jadi ketua umum Partai Masyumi. Ini Partai Masyumi ini punya sejarah. Partai Masyumi dulu punya sejarah. Mudah-mudahan Partai Masyuminya ke depan seperti Partai Masyumi yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Kemudian di sampingnya lagi ini tokoh yang sempat diterorisasi. Orang baik-baik dianggap teroris. Yaitu Bapak Haji Munarman, sarjana hukum yang juga merupakan wakil ketua umum atau sekjen di Persada 212, wakil ketua umum Persada 212. Persada itu persaudaraan alumni 212. Nah, insya Allah kita berharap ada 2 pembicara lagi akan hadir, Dr. Abdul Khair Ramadan, Dr. Abdul Khair Ramadan dan Dr. Adian Husain. Nah, kita harapkan insya Allah keduanya bisa hadir dan ikut mengisi daripada seminar ini. Baiklah, mari kita buka acara seminar kita ini dengan suratul Fatihah agar acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuka wawasan kita semua, sekaligus juga bisa menumbuhkan rasa kita keimbangan lahir dan batin, kemudian musyawarah, dan terakhir keadilan rakyat. Ini yang disebut Pancasila Supomo. Kemudian yang berikutnya, Mr. Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau pada saat itu mengusulkan 5 dasar negara dan memberikan istilah Pancasila yang susunannya sebagai berikut. Sila pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan. Inilah yang disebut Pancasila Soekarno. Nah, jadi di sini perlu kita berikan catatan bahwa ketiga rumusan Pancasila tersebut yang barusan sudah kita sebutkan merupakan wacana, merupakan usulan dari peserta sidang BPUPKI dan belum menjadi putusan resmi BPUPKI. Nah, ini sebagai catatan, ya ini sudah dilontarkan sebagai usulan, sebagai wacana dalam forum resmi sidang-sidang BPUPKI, tapi belum menjadi keputusan resmi BPUPKI. Baik, sebagai info, semua pidato para peserta sidang BPUPKI lengkap dengan durasinya, berapa menit mereka itu bicara, tersimpan rapi dalam satu dokumen yang disebut Bringodiktu Arsip, yaitu sebuah dokumen notulen sidang BPUPKI yang semula ada di Belanda, lalu dipindah dan disimpan di Puro Mangkunegara, Surakarta, dan kini ada di Gedung Arsip Nasional. Jadi seharusnya di Brigadir Arsip ini seluruh pidato dari kelompok manapun, dari pihak manapun, seharusnya
merupakan catatan notulen sidang. Tapi muncul pertanyaan, apakah usulan rumusan dasar negara Indonesia dari para tokoh Islam non sekuler juga tercatat dalam periodiku arsip? Saya belum bisa jawab sampai saat ini. Kenapa? Karena selama ini saudara muncul lagi pertanyaan, kenapa tidak pernah diceritakan dalam buku-buku sejarah? Karena dalam buku-buku sejarah yang selalu ditampilkan tidak tadi. Nah, yang terdapat Pak Jamin, Pak Supomo, Pak Karno, itu yang ditampilkan. Lalu bagaimana pidato-pidatonya para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh Islam? Sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan datanya. Infonya ada di Perindo Arsip, ada di gedung Saudara Arsip Nasional. Saya pikir ini tantangan buat anak-anak muda kita, untuk mahasiswa kita ke depan, kalau ada yang ingin membuat apakah itu skripsi, apakah itu tesis, apakah itu disertasi, untuk terus menelusuri di mana notulen catatan-catatan dan ulama-ulama kita bicara di BPUPK. Ini satu masukan, silakan untuk diselidiki, dan ini akan menjadi satu penemuan besar. Karena dalam buku-buku sejarah tidak ditampilkan, kita nggak tahu apakah memang sengaja tidak ditampilkan tapi arsipnya masih ada, atau memang di arsipnya sudah dihilangkan, atau memang sudah musnah. Wallahu a'lam. Kita tidak berani untuk menuduh, tapi ini satu pertanyaan besar yang harus kita jawab, karena ini menyangkut sejarah bangsa Indonesia. Apalagi sekarang informasinya ada penulisan baru, pengulangannya, ada rancangan, yaitu penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia. Saya berharap dalam penulisan ulang sejarah ini perlu ditemukan dan ini perlu dipaparkan. Alhamdulillah. Silakan Dr. Adian Usaini langsung maju ke depan, duduk di samping Dr. Refri. Silakan. Silakan Dr. Adian. Ahlan wa sahlan. Ya marhaban. Di sini ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Ya ahlan wa sahlan Kiai. Saya nggak lihat beliau datang, tahu dari belakang. Terima kasih banyak Kiai Maulana Kamal Yusuf. Hafizahullah taala wa ra'ah. Allah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid din wal dunya wal akhirah. Baik. Selanjutnya saudara, kenapa saya meyakini bahwa di sana ada catatan-catatan pidato-pidato tokoh-tokoh Islam non sekuler? Kenapa saya yakini itu? Karena di dalam arsip tersebut tercatat dalam pidato Mr. Supomo. Beliau mengatakan di dalam pidato, kata beliau ini salah satu saudara anggota BPUPKI dan pidato di BPUPKI yang tadi ada susunan Pancasila. Apa beliau bilang? Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Muhammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam. Dengan lain perkataan, bukan negara Islam. Pidato ini ada dalam arsip, di gedung arsip nasional. Sudah. Nah, artinya dari pidato ini kita dapatkan kesaksian dari Mr. Supomo. Memang di sana di BPUPK itu ada dua paham. Ada menginginkan Indonesia jadi negara Islam, ada menginginkan Indonesia jadi negara sekuler. Sudah. Nah, kemudian menginginkan negara Islam di sini disebut ahli agama. Siapa itu ahli agama? Ulama, kiai. Nah, memang di BPUPKI itu dengan ulama. Ada Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, ada Kiai Haji Abdul Kahar Mudakir dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Agus Salim dari Syarikat Islam, saudara, dan lain-lain. Nah, artinya ada kesaksian dari seorang tokoh yang masuk dalam kelompok sekuler nasionalis bahwa di sana ada pendapat, ada usulan dari tokoh ahli agama. Nah, sekarang kita bertanya, di mana pidato mereka? Di mana catatannya pidato mereka? Di mana usulan-usulan mereka? Semoga
pidato itu masih ada, masih tersimpan, hanya belum dipublikasikan. Jangan sampai pidato itu sengaja disembunyikan, apalagi sengaja dihilangkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, singkat cerita, dengan kesaksian Mr. Sutomo ini kita bisa lihat pernahnya di sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, di mana di situ kita bisa lihat petanya ada kelompok Islam nasionalis, ada kelompok sekuler nasionalis. Kelompok sekuler nasionalis kalau bicara agama, mayoritas mereka beragama Islam. Sudah, kelompok sekuler nasionalis kalau bicara agama, mereka agama Islam. Tapi yang saya masukkan di sini adalah ideologi politiknya. Nah, jadi ada ideologi politik Islam nasionalis yang memang pengen Indonesia jadi negara Islam, ada yang memang ideologi politiknya sekuler nasionalis yang enggak menyatakan 22 Juni 1945 menjadi dasar negara Indonesia manakala Indonesia ke depan merdeka. Karena BPUPKI ini memang satu badan yang dibuat untuk persiapan kemerdekaan. Jadi mereka berunding, kalau besok kita merdeka nih, entah tanggal berapa ke depan, dasar negara kita apa? Jadi ini pendiri bangsa kita luar biasa. Kita belum merdeka, mereka udah siapkan dulu dasar negaranya apa yang mereka sepakati. Jadi jangan nanti udah merdeka baru ribut. Nah, ini kita hargai para founding father kita, baik dari kelompok Islamnya, kelompok sekulernya, semua menghasilkan satu konsensus yang luar biasa, yaitu Pancasila Piagam Jakarta, yang di dalam isinya ada urutan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah rumusan Pancasila yang merupakan konsensus nasional, yang merupakan kesepakatan para founding father negara Indonesia, dan catat baik-baik menjadi putusan resmi BPUPKI. Tadi ada 3 macam Pancasila usulan wacana. Lalu yang disepakati yang mana? Yang disepakati ini susunannya. Inilah disebut Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dan inilah dasar negara Indonesia saat proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi waktu kita merdeka 17 Agustus 1945, dasar negara kita tertuang di dalam Piagam Jakarta. Nah, kemudian berdasarkan cerita dari Bung Hatta, ada yang keberatan. Pak Hatta bercerita, beliau didatangi oleh ofisir Koibun Jepang, Laksamana Maeda. Didatangi, Laksamana Maeda ini menyampaikan orang-orang di Indonesia Timur itu keberatan dengan ada kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Disampaikan dan diminta agar itu berubah. Sudah. Artinya apa? Kalau Jepang minta itu diubah, ternyata memang sampai tanggal 17 Agustus bunyinya masih begini, belum diubah. Inilah dasar negara kita ketika kita merdeka. Nah, karena ada tekanan dari depan, akhirnya mari kita lihat digelarlah sidang BPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau tadi namanya BPUPKI, ada 2 masa persidangan sudah selesai, dibentuk yang baru BPKI. Sudah. Nah, ternyata tidak semua anggota tim 9 masuk ke BPKI. Tidak semua anggota tim 9, panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta masuk menjadi anggota BPKI. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi sila pertama Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
dihapus. Itulah kalau kita suka dengar diskusi-diskusi, ada 7 kata yang dihapus, ada 7 kata yang dihapus. Maksudnya 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dianggap 1 kata ya Pak. Nah baik, berkaitan dengan ini, memang ini ironis. Piagam Jakarta yang merupakan konsensus nasional dihasilkan lewat perdebatan alot dan sengit serta panjang melalui sidang-sidang PPKI dalam koridor musyawarah yang penuh rasa kekeluargaan dan saling pengertian serta lintas sektoral tanpa campur tangan asing, melibatkan berbagai komponen bangsa secara representatif. Akhirnya diubah melalui sidang PPKI yang singkat dan terburu-buru. Kita katakan singkat dan terburu-buru, ada yang menginformasikan sekitar antara 2 ke 3 jam. Nah, nggak sampai 1 hari, apalagi yang berhari-hari seperti PPKI. Hanya dalam beberapa jam saja. Kemudian apalagi, saudara, serta tidak representatif. Kenapa kita katakan tidak representatif? 3 kiai saja, trio kiai yang mati-matian memperjuangkan Piagam Jakarta, saudara, nggak hadir dalam sidang PPKI. Yang 2 memang tidak dijadikan anggota, yang 1 lagi sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur. Jadi nggak bisa untuk menghadiri. Yang sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur Kiai Haji Abdul Wahid Haji. Nah, sementara Kiai Haji Agus Salim dan Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir tidak menghadiri, sudah padahal ada di Jakarta. Artinya seolah-olah ini kayak dirancang nih, ada perubahan. Nah, jadi kalau kiai terlalu pintar jangan dihadirin dulu lah. Nah, nanti berdebatnya repot kalau kiainya terlalu pintar ya. Ini yang terjadi fakta. Nah, makanya kita katakan tidak representatif karena tanpa dihadiri oleh tokoh Islam dari ke-9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Juga ada aroma intervensi penjajah Jepang sesuai cerita dan pengakuan Bung Hatta sendiri, saudara. Nah, tentu ini ada implikasinya, bukan tidak. Nah, implikasinya kita beliau tentang Pancasila. Hari ini secara regulasi hari ini, bagaimana tadi sudah terlihat hadis, Presiden Jokowi, Presiden berapa Jokowi itu? Presiden Jokowi ini presiden yang paling populer. Paling populer dan terus dibicarakan. Salah satu yang membicarakan itu dari hari. Biasanya masuk menurut Palestina identik, tapi identik sesama mereka. Karena memang tadi sebutnya golongan itu buatan sama golongan itu. Kalau golongannya baik, itu golongan baik, golongan batin sama golongan batin. Mungkin begitu dari biasanya. Saudara-saudara, memang harus kita luruskan sekarang. Karena ide untuk menjadikan tanggal 1 Juni itu adalah hari Pancasila itu sudah jauh-jauh sebelumnya. Pada pemerintah SBY sudah mau sampaikan, tapi pada waktu itu kita tolak. Hampir seluruh fraksi yang ada di MPR menolak 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Akhirnya SBY tidak berani. Tapi disepakati pada waktu itu adalah jalan keluar kita mengakui dan kita tidak boleh menegasi 1 Juni adalah hari pidatonya Bung Karno. Kalau lihat 1 Juni hari pidatonya Bung Karno. Nah, saya ingin mulai saja. Ini kan perdebatan ini sesungguhnya relasi antara agama dan negara. Perdebatan relasi agama dan negara ini bukan baru, dari jauh-jauh sebelumnya. Hari lahirnya Pak Izon. Nah, itu yang berdebat. Tadi hari 1 Juni hari lahirnya Pak Izon. Saudara-saudara, jadi saya menyatakan relasi agama dan negara itu jauh sebelumnya. Dalam konteks Indonesia modern, gerakan Indonesia modern ini, perdebatan ini adalah perdebatan yang cukup sering. Aktor-aktornya satu di antaranya Bung Karno.
Perdebatan Bung Karno ya kan, dengan Pak Taimon Asia sering banyak ditulis oleh saudara Adia. Perdebatan Bung Karno dengan gurunya Pak Muhammad Asir itu bagaimana meletakkan relasi antara agama dan negara. Luar biasa perdebatannya. Nah, kalau kita membaca Bung Karno ini tidak bisa membaca buku-bukunya itu, harus kita mutilasi. Bung Karno muda, Bung Karno dewasa, Bung Karno menjadi anggota Panitia 9, Bung Karno 60-65. Jadi itu dia mengidekan yang namanya nafako. Jadi melihatnya harus memang terbelah seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini juga di dalam buku tadi memang kelemahan kita, dokumen historis banyak yang hilang. Jadi kalau kita lihat pembahasan perubahan konstitusi dari 1999 sampai 2002, nggak ada lagi itu perlawanan umat Islam, nggak ada. Yang katanya menggebu-gebu di tahun 45, nggak ada. Langsung menyepakati Pancasila, kemudian pembukaan tidak boleh diubah dan lain sebagainya. Bahkan selama Effendi Yusuf dari NU itu sudah nulis dia soal perubahan dengan 4 kesepakatan itu, ya kan? 4 atau 5 kesepakatan tidak mengubah pembukaan. Maknanya apa? Tidak mengubah pembukaan itu artinya tidak lagi mengutak-atik susunan Pancasila yang pernah ada di Piagam Jakarta. Itulah makna implisitnya sesungguhnya. Dan P3 sebagai partai Bayani tidak melawan itu pada waktu itu. PBB tidak melawan juga. PKS dulu partai keadilan tidak melawan juga. Nah, tunduk pada Jepang. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, justru sepertinya tidak ada gelombang lain kecuali gelombang nasionalisme itu yang kemudian mau mewarnai politik kita. Saya sengaja mengambil different angle biar kita paham, sadar bahwa politik formal kita kalah jauh semangat Islamnya juga jauh sekali. Dan kalau kita lihat misalnya hasil pemilu terakhir, katakanlah tahun 2024, kemudian 2019, 2014, partai-partai Islam PL semua. Bahkan dari tahun 1999. Jadi kalau tahun 1999 juara satunya PDIP, juara duanya Golkar, paling tinggi PKB. Tapi you know lah, sikap politik PKB kan to some extent kadang-kadang banyak yang tidak setuju dengan arus utama Islam. Nah, karena itu menurut saya mau challenge, ini tantangan bagi kita, apakah wadah itu penting tetap, ataukah substansi jauh lebih penting. Sebagai contoh misalnya, tokoh Islam seperti Amin Rais yang ketua Muhammadiyah tidak terlalu tertarik membangun partai Islam pada tahun 1999 ketika dia dijadikan semacam ketua Dewan Syuro di P3. Dan katanya baginya terlalu sedikit. Bangun lagi partai Amanah Nasional yang sekarang diwarisi oleh Zulkifli Hasan. Saya ingin mengatakan demikian. Tapi, wah rupanya strong challenge juga dari Habib kalau ngomong 18 Agustus. Karena begitu saya membaca ini, waduh, katanya itu penipuan sejarah dan lain sebagainya. Nggak ada debatnya dan lain sebagainya pada 18 Agustus. Tetapi kalau kita mau bicara tentang konvergensi, itu salah satu alternatif kita nggak ribut ya. Saya membayangkan kalau misalnya tanggal 1 Juni itu dirubah menjadi tanggal 22 Juni. 1 Juni pidato Bung Karno, 22 Juni Piagam Jakarta yang sebenarnya tidak hanya rumusan Pancasila itu, tetapi sebuah piagam tentang deklarasi kemerdekaan Indonesia yang unfortunately tidak dibacakan pada tanggal 17 karena Bung Karno bikin sendiri dia. Jadi Bung Karno barangkali tahu nih, ini the moment of truth ya kan, ini bangsa Indonesia ini adalah kemerdekaan Indonesia, hak mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain selenggarakan kita bersamakan dalam tempo yang sesingkat Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Jadi ikonik ya sebagai bapak proklamator. Jadi pahlawan nasional itu bisa banyak
Kita lagi berdebat apakah Pak Harto pantas atau tidak menjadi pahlawan nasional. Saya strongly oppose untuk menjadikan Pak Harto menjadi pahlawan nasional saat ini, for this moment ya. Kecuali kita pilah-pilah, oh kejadian 1 Maret dia menjadi pahlawan nasional atau 65 dan lain sebagainya. Tapi kalau the whole is life, saya untuk sementara belum lah mengatakan itu. Kan banyak sekali orang mengkampanyekan tidak suka dengan Jokowi, agak protes sama Prabowo, kemudian menaikkan Orde Baru. Saya sebagai orang yang pernah hidup di Orde Baru, saya rasa sulit lah. Gak ada demokrasinya di Orde Baru tersebut. Kita ngomong begini dan ditangkap di depan tidak nafsus langsung. Kalau sekarang kira-kira dicari pasalnya dulu mana kelemahan Refli Harun, ya kan begitu. Masih ada argumentasi. Tapi hati-hati. Peristiwa masa lampau. Kalau terkait peristiwa masa lampau ini, tentu banyak versi. Ada versi yang diceritakan, ada versi yang terungkap, ada versi yang tidak terungkap sebetulnya. Karena setiap orang itu mengalami berbeda-beda kalau terkait dengan fakta historis. Nah, masalahnya ada di apa itu hegemoni politik. Nah, kata dasar hegemoni itu adalah, yang dimaksud hegemoni itu adalah bagaimana arus besar pikiran publik, ya, artinya pemahaman-pemahaman publik rakyat banyak itu bisa dipengaruhi sehingga mengikuti satu arus pemikiran. Nah, itu disebut hegemoni. Kalau dalam bahasa ilmu aslinya itu adalah bagaimana menundukkan orang melalui pemahaman. Jadi sehingga orang itu ikut pemahaman kita. Nah, ini yang sebetulnya yang dalam konteks ini istilah hegemoni politik dalam konteks menentukan Pancasila 1 Juni itu adalah hegemoni politik sebetulnya, bukan fakta historis. Itu yang penting pertama-tama dijawab dulu, ya. Jadi itu adalah hegemoni politik, bukan fakta historis. Tadi sudah diceritakan baik oleh Habib Rizik, oleh Dr. Ahmad Yani maupun oleh Dr. Refli Harun bahwa itu perdebatannya panjang sekali. Bahkan kalau kita kulik, kita angkat, ya, perubahan dari hasil sidang 22 Juni ya oleh panitia 9 yang kemudian dibahas disahkan dalam sidang kedua PPUPK ya pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 45 itu mengesahkan semua hasil sidang pada tanggal 22 Juli tahun 45 ya, yang termasuk di dalamnya Piagam Jakarta. Tetapi kemudian mengapa terjadi perubahan pada tanggal 18 Agustus ya, 18 Agustus 45? Kenapa ini bisa berubah dari kesepakatan yang tanggal 22 Juni yang disahkan melalui tanggal 10 sampai 16 Juli kemudian? Nah, ini ada beberapa versi cerita ya. Saya kutip ada dari 2 bukunya Babe almarhum Babe Erdogan Sohaidi dan ini tahun 2007, dan bukunya dari Endang Saifuddin tahun 81 ya. Putus individu yang sangat berbahaya. Nah, kemudian beliau juga mengakui memang secara historis ajaran Pancasila adalah 22 Juli, tidak bisa dimungkiri. Tapi secara hukum mendorong 18 Agustus sebagai hari kelahiran Pancasila jauh lebih mudah untuk perjuangan ke depannya. Kemudian Haji Munarman juga tadi dengan panjang lebar juga menyampaikan kepada kita, bahkan langsung to the point, beliau menyampaikan bahwa penetapan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila adalah hegemoni politik, bukan fakta historis. Dan beliau juga ingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya dari galian ajaran leluhur, tapi di sana ada pengaruh ajaran Abbas dari Belanda, dari Cina, Gandhi dari India. Tapi tentunya kita juga akui ada juga yang berasal dari ajaran Islam. Nah, kemudian Dr. Abdul Khair Ramadan, sarjana hukum, tadi luar biasa. Walaupun mungkin sebagian agak kesulitan memahami karena beliau ini ahli teori hukum. Jadi beliau bicara itu dari awal akhir itu bisa dikatakan sebagai kuliah 1 semester. Beliau bicara tentang macam-macam teori hukum. Nah, yang saya garis bawahi ini sangat penting sekali disampaikan oleh Dr. Abdul Khair tadi, saudara, bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Itu dulu yang mesti digaris bawahi. Nah, jadi nggak usah mitos-mitoskan ideologi negara dan lain sebagainya. Yang paling pas adalah sebagaimana
diskusi kita bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Dan yang menariknya, Dr. Abdul Khair tadi menyampaikan kepada kita banyak teori-teori hukum barat yang diadopsi dari teori-teori hukum Islam. Nah, ini menarik ya Pak. Saya memang waktunya terlalu sedikit. Ini kalau beliau diberikan waktu lebih banyak, beliau bisa buktikan di hadapan kita teori-teori hukum barat mana saja yang diambil dari teori-teori hukum Islam. Saya pikir ini satu materi yang bagus. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa meminta kepada Dr. Abdul Khair untuk mengupas teori-teori tadi. Mana teori hukum barat dan mana teori hukum Islamnya. Ini diambil dari sini. Ini penting sekali sebagai komparasi dan supaya kita ini nggak jadi umat yang minder. Perasaan kita banyak teori barat semua yang dipakai dalam konsep hukum. Enggak. Dalam konsep hukum kita banyak sekali teori-teori barat tersebut ternyata diadopsi dari teori hukum Islam. Kemudian yang kelima tadi itu Dr. Adian Husaini. Ya, beliau ini salah satu yang mendorong saya habis-habisan untuk menyelesaikan S1. Bahkan termasuk beliau bersama Dr. Hamid Zarkasi, saudara yang memilihkan judul dari tesis ini. Nah, jadi beliau mengusulkan, tapi sebaiknya tentang Pancasila aja. Ya, tapi supaya nggak terlalu luas, Pancasila terlalu luas cakupannya. Nah, coba bagaimana pengaruh Pancasila terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Nah, saya tertarik dengan usul itu dan itu yang kita jadikan judulnya, Pak. Jadi jasa beliau, Dr. Hamid Zarkasi, kawan-kawan, waktu itu beliau masih ngambil S3. Makanya di buku saya belum ada titel doktornya. Kita tulis belum ada titel doktornya, tapi sekarang ini beliau sudah doktor. Jazakumullah khairan jasa Dr. Adian. Nah, itulah yang tadi kita dengar dan menarik yang disampaikan Dr. Adian Husaini. Kita ini ada 3 pilihan hari lahir Pancasila. 1 Juni, 2 Juni anggap aja persiapan kelahiran. 22 Juni hari kelahirannya, 18 Agustus akikahnya. Ya, kelihatannya perumpamaannya cakep gitu. Bagus itu ya. Baik, tapi yang jelas beliau berpesan kepada kita, manapun keyakinan kita tentang tanggal lahir Pancasila, kita tetap wajib menjaga saling menghormati. Jangan sampai gara-gara ribut soal tanggal kita pecah belah. Nah, dulu para founding father kita berbeda soal dasar negara, tapi mereka nggak pecah belah. Mereka semua memperjuangkan, yaitu mereka punya ide-ide, saran-saran, usulan dengan cara berargumentasi lewat ruang konstitusi. Nah, akhirnya saya sudah disampaikan oleh para narasumber kita. 1, kelihatannya sudah ada kesepakatan di antara narasumber bahwa 1 Juni bukan hari lahir Pancasila. Itu yang tadi kita ambil. Kemudian yang kedua, penetapan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila, saudara, adalah hegemoni politik, bukan fakta historis. Yang ketiga, jika demikian, maka yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yang tadi disampaikan oleh Dr. Adian Husaini, disinggung dengan kalimat lebar, jika politik kita kuat, kita bisa tetapkan bahwa hari lahir Pancasila yang paling ideal itu 22 Juni. Karena sesuai fakta historis. Tapi jika politik kita lemah, maka yang ideal dan realistis memperjuangkan hari lahir Pancasila yang 18 Agustus. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Refli, ini lebih mudah secara hukum. Nah, akhirnya sebagai penutup, ingat tadi yang sudah saya sampaikan maupun disampaikan secara lugas oleh Dr. Adian, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara tauhid. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nanti yang bisa kita sampaikan bisa menjadi